Anies Baswedan sudah terbukti melakukan kampanye terselubung, mencuri start, dan berkampanye di sebuah masjid di Aceh. Tapi Anies tidak dihukum. Ini menjadi tanda buruk menguatnya politisasi agama, politisasi ayat pada pemilu 2024. Dengan gerilyanya Anies ke daerah-daerah yang dimotori oleh Nasdem, sampai ke Aceh, ke Riau, ini kan belum masa kampanye. Yang saya sayangkan kok lahir dari Nasdem. Jujur aja, dulu saya tuh termasuk orang yang simpatik dengan Surya Paloh, dengan Nasdem. Tapi semenjak mengusung Anies seperti orang kalap. Apa ya? Aneh kok ada berkunjung-kunjung ke daerah. Malah saya lihat Anies ini seperti apa ya? Jurkamnya Nasdem. Di sini malah Nasdem mungkin kampanye lah, memanfaatkan Anies untuk menaikkan Nasdem, ingin mengambil suara dari Kadun mungkin ya. Tapi justru saya lihat nggak ada nilainya. Sayang, partai yang sudah diusung sekian lama ternyata di pertengahan justru menunjukkan etika yang nggak baik lah. Harusnya nanti aja lah kalau mau berkeliling itu, atau mencalonkan presiden itu nanti aja lah. Kan Anies ini mau digoyong-goyong dibawa sebagai capres. Oh, Anda beralasan enggak nih kebangsaan? Sepanduk-spanduknya bicara capres kok. Yang lucu, Nasdem teriak-teriak menyalonkan Anies sebagai capres, belum disahkan oleh KPU. Dan baru partai Nasdem aja. Pola kampanye di masjid oleh Anies di Pilkada DKI tahun 2017 akan dipakai kembali untuk Pilpres 2024. Terbukti, Anies berkampanye terselubung di sebuah masjid di Aceh. Kelakuan Anies itu dilaporkan oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD) ke Bawaslu. Selain itu, Anies juga dinilai melanggar aturan kampanye karena menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Anies melakukan politisasi masjid. Nah, saya tahu daerah yang didatangi oleh Anies, daerah-daerah yang di situ ada suara Nasdem dan ada kadrun. Coba nanti di Jawa Tengah, coba di Jawa Timur. Padahal itu lumbung suara yang terbesar. Cuma ini dimanfaatkan oleh Nasdem. Sampai saya lihat di TV Metro tuh, saya tuh tertawa lihat. Yang dulu saya lihat Metro jadi males saya lihat. Kenapa? Beritanya sudah nggak bobot lagi. Setiap hari ada berita Anies. Anies ke sini, Anies ke sini, Anies ke sini. Ini kayak anak kecil, Pak. Nasdem jadi kayak anak kecil sudah. Membangga-banggakan dirinya sendiri yang sebetulnya nggak besar. Anies diosong-osong seperti orang besar. Padahal nggak besar. Nggak ada respon orang terhadap Anies. Nggak bakal jadi presiden Anies. Cuma sayang aja, partai yang ada sudah bibit dari awal, langkahnya bagus. Di pertengahan jalan, Anda nyemplung got, ngangkat Anies. Yang orang nggak penting. Saya lihat dari mimiknya Surya Paloh itu nggak happy ngangkat Anies. Jadi seperti ada unsur apa ya? Kayak ada kekecewaan, ngambek apa? Atau mungkin nggak tahu kenapa. Kok Anda terus menyimpang dari Jokowi? Yang harusnya Anda tuh bersama Mbak Jokowi. Nanti aja lah calon presiden, Pak. Silakan Anda pilih Anies, terserah. Saya nggak ada urusan. Saya juga nggak setuju orang menolak Anies di daerah. Biarin aja. Nggak penting nih Anies bagi saya. Anda dramatisir dengan TV, Anda paksakan. Berarti Metro ini hanya memberitakan kebohongan aja. Mendramatisir orang banyak ini. Pak, boleh Pak. Untuk mencapai suatu tujuan tuh boleh. Tapi jangan gunakan cara-cara yang nggak bener lah. Anda usung-usung Anies, katanya umatnya banyak, pengikutnya banyak. Padahal nggak banyak. Saya tertawa. Rakyat semua sudah cerdas. Diketawain Anda. Ngusung-usung orang yang nggak jelas. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Semoga negeri ini lebih baik. Dan Surya Paloh bisa sadar diri, bisa makin dewasa. Jangan di akhir Anda ini kok malah Anda jadi kekanak-kanakan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Bawaslu telah menerima laporan tersebut, mempelajari dan kemudian mengambil keputusan. Bawaslu menganggap kelakuan Anies Baswedan tidak etis jika ditinjau dari sisi etika politik, sebab kegiatan tersebut merupakan kampanye terselubung. APCD menganggap Anies telah melanggar ketika menerima dukungan capres dari masyarakat lewat penandatanganan petisi di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pada tanggal 2 Desember yang lalu. Saya lihat ada keanehan di diri Surya Paloh tuh. Semenjak mengusung Anies tuh bukan Surya Paloh lagi yang dulu. Nasdem bukan Nasdem yang dulu. Malah apa ya? Seperti gerombolan anarkis malah.
Ya, kalau saya lihat apa bedanya dengan PA212 yang meneriakan dengan rasa ancaman. Orang diseret-seret, orang kan menyampaikan aspirasi. Saya aja mendukung kok itu aspirasinya. Gak usah lah Pak, mau berdalih-dalih. Kita nggak kampanye Mbak bendera Nasdem. Di mana-mana ada umbul-umbul Nasdem. Itu sama aja. Kenapa? Di situ ada Anies. Anies yang mencalon capres, yang Anda calonkan. Belum mencukupi threshold. Kalau cuma Partai Nasdem aja belum nyampe 20%. Ini lucu, ini belum legal jadi presiden, belum bisa jadi calon. Orang belum diresmikan, diangkat-angkat jadi presiden. Lah, di situ saya lihat. Lah, inilah akibat dari orang kalau bertindak sesuatu yang tidak menggunakan akal sehat, atau ada unsur kekecewaan atau kebencian, akhirnya langkahnya salah terus ini Nasdem. Ruhut Sitompul sebut Indonesia hancur kalau dipimpin Anies Baswedan. Nasdem marah besar. Politikus senior PDIP Ruhut Sitompul sependapat dengan meme bahwa Indonesia akan hancur jika dipimpin oleh bakal capres Nasdem Anies Baswedan. Diketahui Ruhut mengunggah meme bertuliskan Indonesia hancur bila dipimpin Anies. Gerakan radikal akan tumbuh subur dan memecahkan NKRI. Benar nih, ngeri kali, Gusti Boten Sari Merdeka. Tulis Ruhut dalam akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul Kamis 15 Desember. Menanggapi ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut pernyataan Ruhut itu adalah prejudis, tidak berdasar dan penuh kebencian. Seolah politik itu hitam putih, seolah manusia itu monolitik dan tidak bisa berubah, ujar Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya Kamis 15 Desember. Menurut dia, tuduhan Ruhut itu tidak bisa dibuktikan, baik selama Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun setelah purna jabatan. Salah satu hal yang menampik pernyataan Ruhut adalah kehadiran Anies di Papua dalam rangka perayaan Natal. Jadi suara-suara seperti yang dituduhkan itu sama sekali tidak berdasar, imbuhnya. Dia menyebut Ruhut melakukan praktik kampanye yang sudah kuno dan kembali diproduksi untuk publik. Menurut Willy, praktik kampanye Ruhut itu tidak akan mempengaruhi publik sebab mereka telah pintar milih isu. Jadi saran saya, Bang Ruhut PKK, gantilah narasi kampanyenya, alih-alih membangun kesadaran kebangsaan. Praktik semacam itu justru menjadi bagian dari memelihara perpecahan, kata dia. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR itu mengingatkan kepada Ruhut dan pihak yang lain untuk tidak menciptakan perselisihan dengan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Jangan didik rakyat kita dengan alam kesadaran ala Satrio Piningit, seolah seseorang akan dengan mudah menjadikan bangsa ini menjadi begini dan begitu. Ini negara demokrasi. Elemen dan faktornya tidak tunggal. Jadi bahasa-bahasa seperti yang disampaikan Bang Ruhut itu ilusi saja dan hanya akan menghidupkan delusi-delusi pungkasnya.